Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Insinyur Viagian Pastawan, SPT MSc PhD IPP, dan Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT Master of Engineering IPM ASEAN M, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Departemen PTH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azahra Artamevia dengan NIM 21474797 PT 08863. Di sini, saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul efektivitas enzim bromelin pada proses betting terhadap sifat fisik kulit kambing tersamak. Latar belakang adanya penelitian ini adalah yang pertama, kulit kambing merupakan salah satu jenis kulit yang banyak digunakan dalam industri penyamakan karena kualitasnya yang unggul dibandingkan dengan jenis kulit lainnya. Kulit kambing ini dikenal karena teksturnya yang halus dan fleksibel, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan sepatu, tas, dan juga aksesoris lainnya. Di sini, kulit kambing memiliki serat yang lebih halus dan lebih elastis dibandingkan dengan kulit dari hewan lain, contohnya seperti sapi, serta memberikan keunggulan dalam hal keleluasaan dan daya tahan produk akhir. Yang kedua, terjadi peningkatan jumlah pemotongan ternak kambing di tiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2023, jumlah pemotongan ternak kambing itu berjumlah 18,56 juta. Banyaknya pemotongan ternak tersebut seringkali kulit kambing itu kita olah menjadi barang yang lebih bermanfaat, contohnya yaitu untuk disamak, sehingga penyamakan ini seringkali juga meningkatkan nilai jual kulit dan menjadi sumber devisa tertinggi ketiga bagi negara. Dan yang terakhir yaitu enzim bromelin ini merupakan enzim proteolitik yang berasal dari buah, batang, dan daun tanaman nanas. Nah, enzim bromelin ini terdiri dari campuran beberapa proteasa yang efektif dalam memecah ikatan peptida dalam protein, terutama kolagen. Bromelin memiliki kemampuan dalam memperbaiki tekstur dan kualitas produk yang memerlukan proses proteolisis. Tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas enzim bromelin yang terkandung pada buah nanas yang diterapkan pada kulit kambing tersamak terhadap sifat fisiknya seperti kekuatan tarik, tingkat kelemasan dan kelenturan, serta daya gosok cat yang dihasilkan dalam proses penyamakan. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta menambah wawasan pembaca terkait efektivitas enzim bromelin terhadap sifat fisik kulit kambing tersamak sehingga menghasilkan hasil kulit kambing yang berkualitas tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama, kambing peranakan Etawa ini merupakan jenis yang berasal dari hasil persilangan antara kambing Etawa, di mana kambing Etawa ini berasal dari India, disilangkan dengan kambing kacang yang berasal dari Indonesia. Nah, kambing peranakan Etawa ini dikenal memiliki berbagai keunggulan dari segi kualitas kulit maupun produktivitasnya. Kulit ini dikenal memiliki kualitas yang tinggi dengan tekstur yang halus dan daya tahan yang baik, serta memiliki ukuran kulit yang lebih besar dibandingkan dengan kambing lokal sehingga menghasilkan kulit yang lebih luas dan seragam. Yang kedua, enzim bromelin merupakan enzim proteolitik yang berasal dari buah, batang, dan daun tanaman nanas. Enzim ini dapat menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana, dengan sistem endopeptidasa yang memotong ikatan peptida pada gugus karbonil. Selanjutnya, terdapat proses Bemhaus, di mana proses Bemhaus ini merupakan tahap awal dalam industri penyamakan kulit yang melibatkan serangkaian langkah untuk mempersiapkan kulit sebelum dilakukan penyamakan lebih lanjut. Proses yang pertama yaitu ada pencucian dan perendaman atau soaking, di mana soaking ini merupakan tahapan dalam proses penyamakan kulit segar yang telah diawetkan dengan garam ataupun garam basah yang direndam dengan tujuan untuk mengembalikan kadar air di dalam kulit dan membersihkan kotoran yang menempel. Yang kedua ada pengampuran atau liming. Liming ini merupakan proses pemberian senyawa kapur dan natrium sulfida yang bertujuan untuk menghilangkan rambut, membengkakkan kulit, dan memicu reaksi saponifikasi terhadap lemak kulit. Kapur ini membantu memecah ikatan antara akar rambut dan kulit sehingga rambut bisa dihilangkan secara efisien. Yang ketiga, ada proses pengampuran ulang atau reliming. Reliming ini merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kulit yang mungkin mengalami penurunan selama liming atau untuk mempersiapkan kulit yang telah mengalami penyimpangan dalam proses liming. Tahapan yang keempat yaitu penghilangan sisa daging dan lemak atau yang biasa disebut dengan flashing.
Flashing ini merupakan proses penipisan kulit dengan mesin flashing yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang masih menempel pada kulit dan menghilangkan lapisan antara daging dengan kulit sehingga tidak mengganggu proses penyamakan. Proses yang kelima yaitu ada pembuangan kapur atau deliming, di mana deliming ini merupakan proses yang bertujuan untuk menurunkan pH kulit dan menghilangkan kelebihan kapur serta bahan liming lainnya yang masih tersisa setelah proses liming dilakukan. Tahapan yang keenam yaitu pemimisan protein atau bedding, di mana bedding ini merupakan proses yang bertujuan untuk melunakkan kulit dan memperbaiki tekstur sebelum tahap penyamakan berakhir. Yang ketujuh ada penghilangan lemak atau degrading. Degrading ini merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan lemak dan minyak dari kulit, yang dapat mengganggu penyerapan bahan penyamak dan kualitas akhir produk kulit. Yang ketujuh yaitu ada penghilangan lemak atau degrading, yaitu merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan lemak dan minyak dari kulit yang dapat mengganggu penyerapan bahan penyamak dan kualitas akhir dari produk kulit. Dan yang terakhir itu ada pengasaman atau pickling, di mana pickling ini merupakan proses yang bertujuan untuk mempersiapkan kulit untuk tahap selanjutnya dengan menyesuaikan pH dan meningkatkan penetrasi bahan penyamak. Selanjutnya, setelah kita melalui proses Bauhaus, kita dapat melakukan proses penyamakan atau tanning. Tanning ini merupakan proses inti dalam penyamakan kulit yang bertujuan untuk mengubah kolagen dalam kulit menjadi bentuk yang lebih stabil dan tahan lama, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketahanan kulit terhadap degradasi. Teknik ini bertujuan untuk mempersiapkan kulit untuk tahap selanjutnya dengan menyesuaikan pH dan meningkatkan penetrasi bahan penyamak. Selanjutnya yaitu kita akhiri dengan proses finishing, di mana proses finishing ini merupakan tahap akhir dalam penyamakan kulit kambing yang berfungsi untuk memberikan sentuhan akhir pada kulit setelah proses penyamakan selesai. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada penipisan atau shaving, di mana shaving ini merupakan proses pemotongan kulit pada bagian dermis untuk mendapatkan ketebalan kulit samak tertentu. Prinsip dari proses shaving ini yaitu untuk membelah kulit sehingga bagian flash itu menjadi lebih tipis. Yang kedua ada proses netralisasi, di mana proses netralisasi ini merupakan proses pengaturan pH kulit menggunakan asam atau basa untuk menyeimbangkan pH kulit setelah tahap-tahap awal penyamakan dan memastikan kualitas kulit yang optimal untuk tahap selanjutnya. Proses yang ketiga itu ada penyamakan ulang atau retaining, di mana retaining ini merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki karakteristik kulit seperti kekuatan, fleksibilitas, dan juga ketahanan kulit. Proses yang keempat yaitu ada pengecatan dasar atau dyeing, di mana dyeing ini merupakan proses pemberian warna pada kulit samak. Proses dyeing ini dapat menambah nilai estetika kulit sehingga meningkatkan nilai dan daya tariknya. Yang kelima ada proses peminyakan atau fat liquoring, di mana fat liquoring ini merupakan proses pemberian serat-serat kulit dengan menggunakan minyak agar kulit tidak menempel antara satu dengan yang lainnya, serta membuat kulit samak ini menjadi lebih lemas, halus, dan mudah dibentuk. Proses fat liquoring ini dilakukan untuk memasukkan minyak ke dalam emulsi oil in water ke antara serat-serat kulit sehingga tidak saling melekat. Tahapan yang keenam yaitu ada pengikatan atau fiksasi, di mana fiksasi ini merupakan proses yang bertujuan untuk mengikat bahan penyamak dengan serat kolagen kulit secara permanen, sehingga meningkatkan daya tahan dan stabilitas kulit terhadap perubahan lingkungan. Tahapan yang ketujuh yaitu ada pemeraman atau aging, yaitu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas kulit dengan memberikan waktu istirahat setelah proses tanning dan sebelum proses finishing dilakukan. Tahapan yang kedelapan yaitu ada pelemasan kulit atau stacking, di mana stacking ini bertujuan untuk menghaluskan dan mengurangi kerutan pada bagian daging kulit. Lalu yang selanjutnya itu ada pementangan atau toggling. Toggling ini bertujuan untuk memperluas permukaan kulit secara maksimal, mengurangi kerutan, dan memperbaiki penampilan kulit. Toggling merupakan metode pemanasan kulit yang disamak pada suhu tertentu untuk mencapai ukuran dan kekuatan yang optimal, serta permukaan yang rata. Yang ke-10 yaitu ada pengecatan tutup atau topping, di mana topping ini merupakan tahapan proses akhir dalam penyamakan kulit yang bertujuan untuk memberikan tampilan dan finishing yang diinginkan pada kulit. Proses ini melibatkan penerapan bahan-bahan seperti cat, pelapis, atau bahkan bahan perlindungan lain untuk meningkatkan estetika dan ketahanan kulit terhadap lingkungan. Tahapan yang ke-11 yaitu ada plating atau embossing, di mana plating ini merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengatur struktur kulit setelah tahap awal penyamakan. Dengan fokusnya itu berfokus pada peningkatan kekuatan dan fleksibilitas kulit. Tahapan yang terakhir ini adalah pengukuran atau measuring,
di mana tahapan ini merupakan metode dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menilai berbagai parameter yang mempengaruhi kualitas kulit akhir. Pengukuran ini mencakup parameter fisik dan kimia dari kulit seperti ketebalan, kelembaban, kekuatan tarik, dan juga pH yang dapat menentukan kualitas dan performa kulit. Metode pengukuran yang akurat ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kulit itu memenuhi spesifikasi yang kita inginkan dan bahwa proses penyemakan itu berjalan dengan efisien. Landasan teori dari penelitian ini adalah proses batting dalam penyemakan kulit ini bertujuan untuk menghilangkan sisa protein dan lemak serta memperbaiki kualitas kulit. Enzim bromelin ini merupakan enzim proteolitik yang dapat memecah protein menjadi peptida dan asam amino lebih sederhana, meningkatkan efektivitas penghilangan residu protein. Dalam proses batting, bromelin ini membantu mengurangi kerutan dan kekakuan serta meningkatkan kekuatan tarik, kelemasan, dan juga kelenturan kulit. Hipotesis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas enzim bromelin yang terkandung pada buah nanas terhadap sifat fisik kulit kambing bersama pada proses batting. Lokasi dan waktu penelitian dari penelitian yang saya lakukan yaitu berlokasi di Laboratorium Teknologi Kulit Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, lalu Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Jakarta, dan yang terakhir di Rumah Kompos. Untuk waktunya sendiri, penelitian ini berjalan pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2024. Alat yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada timbangan, selanjutnya ada mesin flashing, kuda-kudaan atau papan miring, mesin shaving, mesin hand stacking, mesin toggle, spray gun, mesin plating, flat emboss, mesin measuring, dan juga label. Untuk bahannya sendiri yang pertama ada kulit kambing peranakan etala berumur 15-18 bulan, air, kapur tohor, natrium sulfida, amonium sulfat, asam sulfat, batting agent validerm, aspergillus sp, degrading agent, dipol, garam dan yodium, formic acid, lalu ada bahan penyamak krom, asam oksalat, natrium fosfat, soda kue, bahan deterjen yang terdiri dari PWB, RS38 dan RS40, sinkal NS, minyak anionik yang terdiri dari lipoderm SAF, renal 802, dan tanit elsewhere. Selanjutnya ada minyak kationik, yaitu yang digunakan adalah katalik gas. Selanjutnya ada anti jamur, dan yang terakhir yaitu ada cat tutup yang terakhir dari Black NT, Black Up 1520, SB100, Binder Soft, Filler, PU Matte atau B1518, PU Glossy, Pigment, Binder Protein, Aquater, dan Slip Agent KSI. Nah, metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama dilakukan penimbangan. Penimbangan ini dilakukan dengan menimbang kulit kambing pada timbangan digital sebagai berat awal. Berat ini digunakan sebagai acuan dalam menggunakan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam tahapan selanjutnya. Selanjutnya ada metode yang dilakukan pada proses Bemhaus. Yang pertama ada soaking. Proses soaking ini dilakukan dengan memasukkan 200% air ke dalam drum, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 60 menit. Proses pencucian ini dan perendaman kulit ini dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian ditambahkan lagi sebanyak 0,3% wetting agent ke dalam drum untuk diputar selama 30 menit. Selanjutnya kulit dapat dibilas dengan air mengalir selama 40 menit. Yang kedua yaitu ada liming. Proses liming ini dilakukan dengan memasukkan 3% kapur dan 1,5% Na2S ke dalam drum, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 20 menit. Selanjutnya kulit dapat diistirahatkan terlebih dahulu selama 20 menit, lalu diputar kembali selama 40 menit. Selanjutnya dapat kita tambahkan kembali 3% kapur dan 1,5% natrium sulfida, lalu diputar selama 20 menit. Kemudian kita tambahkan lagi sebanyak 300% air, lalu diputar selama 20 menit. Selanjutnya kulit dapat direndam selama semalam atau overnight. Setelah itu diputar selama 150 menit dengan pH berkisar antara 12-13. Langkah selanjutnya yaitu ada relining, yaitu dengan memasukkan 2% amonium sulfat dan 200% air ke dalam drum. Kemudian kita masukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 60 menit. Proses pemutaran ini harus memperhatikan tingkat keasaman pH sebesar 11. Selanjutnya, air yang digunakan ini pada proses liming dapat kita buang. Langkah selanjutnya yaitu ada flashing, di mana proses yang dilakukan yaitu menghilangkan sisa-sisa daging dan lemak yang masih menempel pada kulit kambing. Proses penghilangan daging dan lemak ini kita lakukan secara manual menggunakan pisau
refreshing. Langkah selanjutnya yaitu deliming, di mana prosesnya itu dilakukan dengan memasukkan 200% air, 2% amonium sulfat, dan 0,3% H2SO4 ke dalam drum. Kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 60 menit. Proses pemutaran ini harus memperhatikan tingkat keasaman pH sebesar 7-8. Selanjutnya, air yang digunakan pada proses ini dapat kita kurangi sebanyak 50%. Langkah selanjutnya yaitu bedding. Prosesnya itu dengan memasukkan 2% Validerm ke dalam drum, kemudian kita masukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 60 menit. Langkah selanjutnya itu ditambahkan 0,5% Rhizopus, 1% Rhizopus, dan 1,5% Rhizopus, serta 2% Rhizopus pada masing-masing perlakuan untuk diputar selama 60 menit. Dilakukan pengecekan dengan melakukan permeability test atau TAN test. Air yang kita gunakan pada proses bedding ini selanjutnya dapat kita buang. Langkah selanjutnya yaitu ada degassing. Proses yang dilakukan yaitu dengan memasukkan 100% air, 0,5% PHC, dan 2% amonium sulfat ke dalam drum, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 20 menit. Selama proses pemutaran ini dapat ditambahkan 0,5% H2SO4 yang sudah diencerkan air dengan perbandingan 1:20 melalui lubang yang berada di samping drum. Langkah selanjutnya yaitu pickling, yaitu dengan memasukkan 10% garam dan 100% air ke dalam drum. Kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 10 menit. Langkah selanjutnya itu ditambahkan 1,5% amonium sulfat yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:10 untuk diputar selama 5x15 menit. Selanjutnya dapat kita tambahkan 0,5% amonium sulfat yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:20 untuk diputar selama 2x20 menit. Selanjutnya kulit kambing itu dilakukan pengecekan BGC pada pH 2,5 dan diputar kembali selama 60 menit. Metode terakhir yaitu ada metode finishing. Yang pertama kita melakukan aging dengan memasukkan 100% air dan juga 0,3% wetting agent ke dalam drum, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 30 menit. Air yang kita gunakan pada proses ini dapat kita buang. Selanjutnya ada proses shaving, di mana caranya itu dengan menipiskan kulit menggunakan mesin shaver. Nah, kadar air ini pada kulit dikurangi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses shaving, serta diberi top. Mekanisme penggunaan mesin shaver ini adalah sebagian kulit dimasukkan ke dalam alat lalu dibalik pada bagian lain untuk dilakukan hal yang sama. Langkah selanjutnya yaitu netralisasi dengan memasukkan air sebanyak 100% dan juga 0,5% asam oksalat yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:5. Kemudian kita masukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 60 menit. Selanjutnya dapat kita tambahkan 1% natrium fosfat yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:10 untuk diputar kembali selama 2x20 menit. Selanjutnya ditambahkan 0,5% soda kue yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:10 pada pH 5,5 untuk diputar kembali selama 2x15 menit. Air yang kita gunakan pada proses netralisasi ini dapat kita buang. Selanjutnya ada retaining, yaitu dengan memasukkan 100% air dan juga 2% PWB, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar ke dalam drum selama 20 menit. Kemudian dapat kita tambahkan 2% RS38 untuk diputar kembali selama 20 menit. Dan yang terakhir yaitu kita tambahkan 1% RS40 dan air panas 1 liter untuk diputar kembali selama 30 menit. Proses yang selanjutnya itu ada dyeing, yaitu langkahnya adalah dengan memasukkan 1% chemical NS, kemudian kita masukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 15 menit. Selanjutnya kita tambahkan 1,5% black ant dan 50% air dengan suhu 70 derajat Celcius untuk diputar kembali selama 2x30 menit. Kulit dilakukan pengecekan penampang cat tembus. Selanjutnya kita tambahkan kembali 1,5% black ant untuk diputar kembali selama 2x30 menit. Kita tambahkan kembali dengan 1,5% black ant, 3% Relan 802, 3% Lipodram SAF, 3% Garboil PS, 2% Tanit LSW, 2% Katalik GS, serta minyak yang dicampur dan dilakukan di air pada suhu 70 derajat Celcius untuk diputar kembali selama 60 menit. Selanjutnya, kita tambahkan 1% formic acid yang sudah dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:20 untuk diputar kembali selama 2x15 menit. Ditambahkan 0,05 anti-jamur yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:10 untuk diputar kembali selama 30 menit. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kembali 1% formic acid yang sudah dilarutkan air dengan perbandingan 1:10 untuk diputar kembali selama 20 menit. Air yang kita gunakan pada proses dyeing ini dapat kita buang.
Langkah selanjutnya yaitu ada fat lip pouring, yaitu dengan memasukkan minyak anionic yang terdiri dari lipodrom SAF, Renal 802 dan Tannet LSW, serta minyak kationik yang kita gunakan yaitu adalah katalik GS. Nah, kulit dan emulsi minyak ini kita putar ke dalam drum selama 150 menit, lalu kita diamkan semalaman atau overnight. Selanjutnya kulit kemudian kita tambahkan dengan anti jamur. Langkah selanjutnya yaitu fiksasi yang dapat kita lakukan dengan memasukkan 100% air dan 0,25% flake up, kemudian dimasukkan kulit untuk diputar di dalam drum selama 10 menit. Kita tambahkan kembali 0,5% formic acid untuk diputar selama 10 menit. Selanjutnya kita tambahkan 0,5% flake up dan Tannet LSW untuk diaduk selama 15 menit. Selanjutnya kita tambahkan kembali 0,5% formic acid untuk diputar kembali selama 20 menit. Selanjutnya itu ada proses aging, yaitu dengan merendam kulit pada larutan enzim bromelin. Kulit ini kita tempatkan di ruang aging selama 7-14 hari dengan suhu pemeraman berkisar antara 20-30 derajat Celcius dan kelembaban relatif sekitar 60-80%. Selanjutnya ada proses stacking, yaitu dengan mengeruskan bagian flash pada pisau stacker hingga permukaan kulit itu terlihat tidak mengkerut. Lalu ada proses toggling, yaitu dengan menjepitkan kulit pada plat besi dan dipanaskan pada suhu 55 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Selama proses toggling ini, kita harus melakukan pemantauan kondisi kulit secara berkala. Selanjutnya ada proses topping, yaitu dengan pengecekan kulit yang sudah melewati seluruh rangkaian proses penyamakan agar bebas dari kotoran, minyak, dan bahan kimia sisa. Kulit yang sudah bersih disemprotkan dengan campuran 200 gram 1520, 200 gram SB100, 100 gram binder soft, 75 gram filler, 25 gram Pumate atau B1518, 100 gram PU Glossy, 300 gram pigment, 50 gram binder protein, dan 100 mg per 1 liter air. Kemudian kita jemur sampai kering. Kulit yang sudah kering tersebut kita lakukan pengecekan kecacatan. Kulit tersebut kita semprotkan kembali dengan campuran 200 gram lac water dan 50 gram slip agent KS air. Kemudian kita jemur kembali sampai kering. Tahap selanjutnya yaitu adalah plating, yaitu dengan menjepitkan kulit pada mesin plating, kemudian diberi plat emboss agar dihasilkan motif yang sesuai yang diinginkan. Tahap yang terakhir yaitu adalah measuring, di mana kita menggunakan alat surface area measuring machine. Nah, mesin ini kita pastikan dalam keadaan normal dan kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Cara menggunakan alat ini adalah bagian leher kita masukkan terlebih dahulu dengan posisi bagian daging berada di atas. Kulit yang telah diukur ini dapat diberi label untuk memberikan keterangan nilai hasil pengukuran pada kulit. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji karakteristik kulit yang terdiri dari yang pertama uji kekuatan tarik. Nah, metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan mesin uji tarik. Sampel kulit kita potong sesuai dengan ukuran standar dan digunakan gaya hingga robek untuk mengukur kekuatan maksimum yang dapat ditahan. Yang kedua ada uji kelemasan, yaitu dengan sampel kulit yang telah disiapkan itu diuji dengan alat khusus untuk menilai perubahan dimensi dan kelenturannya. Yang ketiga ada uji kekarutan, yaitu kita dapat menilai derajat kekarutan pada permukaan kulit dengan menggunakan alat ukur kekarutan, di mana kedalaman dan luas kerutan itu kita catat untuk menilai kualitas permukaan kulit. Dan yang terakhir itu ada uji kelemasan. Metode yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan alat uji gosok yang mengenakan material abrasi pada kulit yang telah dicat untuk mengukur ketahanan cat terhadap gesekan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi saya mengenai usulan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.